rangkaian yang nanti akan dibuat. Kemudian yang kedua, kita akan memahami mengenai bentuk gelombang dari keluaran pulse width modulation yang akan dibaca oleh osiloskop. Dan yang ketiga, kita akan memahami lebar pulsa pada sebuah sinyal. Nah, pada modul 8 kemarin kan sudah membahas itu di, di pemaparan teori modul. Itu ada yang namanya pulse duration modulasi. Ada kan? Okay. Nah, itu sama pulse. Jadi itu bisa satu di pulse. Nah, adapun modul yang ke-9 ini itu ada 8, yaitu yang pertama function generator sebagai penghasil gelombang, kemudian ada Vincent generator juga, kemudian ada IC timer 55. Nah, di sini akan terjadi tempat modulasi nantinya rangkaian. Kemudian ada resistor, kapasitor, dan osiloskop serta sumber itu dengan nilai frekuensi maupun amplitudo yang tetap. Nah, dari data tabel itu bisa kalian lihat apa yang diubah. Nah, nilai amplitudonya. Jadi ketika nanti kalian mengubah nilai amplitudonya, itu akan mempengaruhi nilai puls atau gelombang pulsanya yang dihasilkan. Jadi ketika dia makin besar nilai amplitudo, maka lebar pulsa yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, berbeda nanti dia ketika di bagian lembahnya deh. Itu nanti kalian bisa lihat hasilnya dari osiloskop. Ketika kalian mengubah nilai amplitudo yang semakin besar, itu nanti bagian lembahnya akan semakin mengecil. Itu nanti kalian cari juga datanya itu berdasarkan periodenya sendiri, periode satu gelombang maupun periode satu lembah. Nah, PWM sendiri dapat dianggap menjadi ADC atau analog to digital converter. Nah, yang kita pakai di sini itu pakai sinyal analog ya, berdasarkan dari rangkaian kita. Nih. Bukan kita menggunakan komponen yang berbasis data digital, tapi dari sinyal analog. Nah, PM atau pulse width modulation ini digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dalam artian sinyal digital dari kontrolnya. Dari alat blok lain berupa dari timer 55 diatur oleh besarnya amplitudo yang dimasukkan dari function generator. Nah, ini kan function generator di bagian sini. Nah, pada modul sebelumnya di sini juga kan penghasil dari sinyal carrier-nya kan. Kalau kalian lihat kan. Nah, terjadi juga modulasi itu di bagian sini deh. Yang keluaran Ki. Kalian udah ini enggak? Udah nyari datasheet enggak buat jadi tambahan analisa kemarin yang modul PM? Ada yang udah nyari datasheet dari IC Timber 55 enggak? Halo? Suara gua masuk enggak? Masuk, Bang. Ada yang udah nyari datasheet IC Timber 55 enggak? Ini saya nggak mau nanyain ya, tapi nanti kalian cari aja, takutnya nanti pada saat kalian presentasi bakal ditanyain sama hasil kalian masing-masing ya deh. Nah, kalau dari sini itu bagian R itu sebagai masukan sumber daya, kemudian ada threshold itu sebagai penahan maupun jadi tempat pemasuknya tegangannya deh, tegangan di sini yang masuknya sinyal carrier nih. Kemudian ground itu langsung hubung ke ground, kemudian ada threshold. Nih biasanya di sini ada arus nih, arus yang selalu mengalir pada kapasitor secara discharge maupun charging. Nih ada bagian threshold, itu kalian bisa cari tuh di datasheet. Nah, kemudian di sini ada key keluarannya. Nah, ini tegangan yang masuk juga nih dari sini. Tegangan yang masuk dari mana? Dari baterai. Oke. Nah, untuk keluarannya sendiri hasil modulasi itu dibaca oleh gelombang B. Nih. Nah, untuk sinyal inputnya itu kalian bisa baca nanti di sini di bagian A yang ada di osiloskop nanti. Nah, itu nanti bentuknya bisa kalian sesuaikan. Bisa bentuk gergaji, bisa juga bentuk gelombang pulsa maupun sinusoidal. Dari VSM generator kan kalian bisa atur untuk sinyal input kan atau sinyal keluarannya berbentuk bagaimana. Nah, untuk keluaran dari IC Timber 55 ini itu nanti berbentuk gelombang pulsa.
Karena di sini kita menerapkan modulasi. Apa dampaknya ketika mengubah nilai pendek? Untuk sendiri enggak? Halo Dek, kalau mau ditanyain, tanyain aja. Suaranya putus-putus, Bang. Iya, Bang. Mas, suaranya putus-putus. Iya. Suaranya putus-putus. Dan juga kalau boleh diperlambat, Bang, biar paham kita. Oh iya ya, sorry. Jadi mau ditanyain apa? Izin Bang, boleh jelasin ulang nggak yang di nih? Yang R, VCC, Ki, yang tadi Abang Di jelasin. sini. Ya Bang, yang gambar itu Bang. Oke, sebentar. Kemarin pas kalian nganuin modul ke 8 kemarin tuh nggak ada disuruh nyari dataset Kak, Dek? Atau kalian nggak ada keinginan sendiri gitu nyari tahu dataset yang di September 55 ini apa saja sih? Nggak ada, Pak Dek? Nggak ada, Bang. Maaf, Bang. Halo? Nggak ada. Nanti lebih dalam tahunnya itu kalian cari sendiri. Kemudian itu bagian keluarannya output. Nah untuk VCC seperti yang kalian ketahui, VCC itu kan nilai tegangan. Nah masukan tegangannya juga ada di sini sama yang ada di TR nih, di bagian TR. Nah untuk threshold sendiri itu biasanya ada arusnya mengalir di sekitarnya itu, makanya dipasangkan kapasitor di sini. Threshold di sini kemungkinan untuk menahan bukan menahan sih, lebih tepatnya untuk arus mengalir di bagian yang threshold nih. Nah untuk bagian sendiri itu output dari hasil masuknya gelombang sinyal carrier sama si informasinya yang dihasilkan oleh fungsi sinyal generator. Nanti yang kalian kan kalau di datasheet itu kan beda-beda penerapannya tergantung dari pengaplikasiannya kan. Nah isinya ini di mana diletakin. Nah nanti kalian cari aja nama-namanya, terus kalian sesuaiin aja. Yang paling diperhatikan itu yang bagian key, terus ground, ini JND ini ground, terus nah ini memang tegangan bermulai pada bagian VCC masuk IC. Nah kemudian sama ada hubungannya yang ini. Tapi kan kita memerlukan masukan sinyal carrier kan, makanya dipasangkan juga vision generator yang hubung ke TR. Ini abang agak lupa namanya yang TR ini. Kalau yang TH ini threshold, ini ground, ini key itu sebagai output, kemudian VCC sebagai tegangan input. Makanya dia nanti nilai key, makanya kaki key-nya ini dipasangkan oleh ini outputan yang akan kebaca di kaki osiloskop bagian B. Kalau yang A tadi itu untuk membaca bagaimana bentuk gelombang inputnya. Nah nanti gelombang inputnya itu bisa kalian ubah-ubah, bisa dari sinyal berbentuk gelombang gergaji, bisa juga pulsa gitu. Makanya nanti kalian bisa ngamatin itu. Oh kan inputannya berbentuk gergaji nih misalnya. Oh keluarannya menjadi modulasi gelombang pulsa. Gitu deh. Jadi fokus kita ke modul ini tuh kita ingin mengetahui ketika kita melihat modulasi lebar pulsanya semakin menarik atau semakin seperti. Jadi nanti kesimpulannya itu ketika kalian mengubah nilai amplitudenya itu yang semakin besar, nanti akan berpengaruh ke lebar pulsa yang juga akan semakin besar. Tapi nanti yang lebar pulsanya itu di bagian bukit, kalian bisa perhatikan. Di bagian lembahnya nanti makin mengecil. Gitu deh. Untuk modul ini yang ditanyain nggak?
Saya minta tanyain lagi. Halo? Saya cukup. Gua masuk enggak? Cukup bang. Oke. Kak langsung lanjut. Ya kenapa? Mau nanya deh. Silakan. Bang, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Halo? 2020-1943 Bang. Izin bertanya kembali mungkin untuk tadi motif dari aksi 555 timer itu tadi ya Bang. Iya, iya. Iya, iya. Gimana? So, Halo? Gimana, Dek? Pertanyaannya coba ulangi, Dek. Ya, Dek, ketik aja coba, Dek. Biar langsung saya jawab. Halo? Halo, Dek. Iya bang. Saya Iya bang. ulangin lagi ya. Untuk yang di sini ini untuk desain saya sekali lagi yang IC timer 55 itu pegangan dia nge-trigger si IC-nya supaya berfungsi. Nge-trigger supaya bisa berfungsi. Itu bisa kalian amati dari datasheet. Biarpun nanti bahasa Inggris kalian ini aja, kalian terjemahin aja. Jadi emang semua nanti dari situ basisnya bahasa Inggris. Nanti kalian terjemahin aja nanti supaya kalian bisa tahu. Nanti soalnya pada presentasi takutnya kalian ditanyain bagian-bagian dari kaki komponen yang di IC timer 55. Biar kalian bisa jawab aja nanti. Oke? Baik, Bang. Oke, deh. Udah aman belum? Ya. Dilanjut aja ke rangkaian, Pak. Oke. Ada yang udah mau rangkai belum? Saya Kak. sudah, Kak. Saya Kak sudah Kak. Udah kak. Udah semua ya? Sudah kak. Oh, benar. Saya tunjuk. Sebelum saya tunjuk, ada yang mau share screen nggak? Ya Kak.
Sudah ya, Kak? Apa? Share screen aja deh. Kalau suara saya putus-putus bilang nggak ya? Sudah, Kak. Coba running. Oh. Sudah, Kak. Channel A-nya 1, B-nya 2. Ya, Amade matiin aja, Ovin. Gimana, Kak? Putus-putus ya? Suara saya putus-putus nggak? Tidak kok, Kak. Kalau channel C sama channel D itu di Ovin aja. Sesuaiin aja sama yang di modul pengaturannya. Channel A-nya 1, channel 2, channel B-nya 2, channelnya 0,5. Sudah, Kak. Terus posisiin channel B-nya di bawain dikit. Channel B-nya. Bawa deh. Lagi. Channel B-nya aja dibawain dikit. Lagi dikit. Terus base yang generator. Range frekuensinya itu bawa ke 10 Hz. Ya. Range-nya, dengan senternya. Ya. 4. Ayo yang lain udah belum? Samain aja ya pengaturannya di modul. Jujur ada yang belum nggak ngerangkai? Ini praktikum terakhir loh. Praktikum modul terakhir. Masuk, Kak. Iya, masuk. Nah, nama saya MTAS 2020 11 219. Izin, Kak, saya belum merangkai, Kak. Oke, rangkai sekarang. Iya, Kak. 5 menit ya. Yang lain cuma Hamzahas doang.
Ya, skill. Udah nggak? Hadir Kak. Udah ngerangkai? Sudah Kak. Udah bener rangkaiannya? Sudah Kak, tapi agak bermasalah di channel B-nya Kak. Kenapa channel B-nya? Itu gelombangnya kalau punya saya itu Kak. Coba share screen. Kak. Izin share screen ya Kak. Ya. Sudah sudah masuk belum izin? Sudah masuk belum Kak? Isi Kak. Coba stopin dulu runningan kamu sebelum. Coba perhatiin lagi. Rangkaian kamu udah bener belum? Oh, maaf Kak. Saya ini. Iya. Bener ya? Ini Kak, channel B-nya masih itu Kak. Coba ini ganti kapasitor, pakai kapasitor biasa, ASIN DLS. Jangan pakai kapasitor yang cap itu. Siap Kak. Sama resistornya juga. Kadang kayak ngaruh. Tuh. Sama ini juga kalau misalnya mau ganti nilai komponen itu, komponennya kalian klik 2 kali, jangan nilai komponennya. Takutnya kalau misalnya nilainya doang itu kadang nggak keubah, cuman keubah di angka doang. Jadi kalau mau ubah nilai komponen itu, komponennya yang kalian klik 2 kali.
Izin bertanya kak. C2-nya udah kamu bah? Udah kak tadi kak. Nih, Bentar ya. tuh kak. Oh, ini perhatiin lagi rangkaian kamu. Kak. R1 kan sebenarnya itu nyambung sama C2. Oh, iya kak. Ya Oh, kamu nyambung. oh iya kak. Sudah kak, sudah bisa kak. Oke. Eh, kesalahan-kesalahan kayak gitu kalian bisa masukin ke analisa loh. Buat analisa rangkaian. Iya kak. Kenapa dia bisa tadi gelombangnya datar doang. Kadang juga gelombangnya muncul sinusoidal bukan pulsa. Oke. Oke, Ada yang kak. salah nggak? Masih banyak kak. Iya, sama-sama. Halo, Iya, Kak. ada yang bermasalah? Saya, Kak. Kenapa? Gelombangnya nggak muncul, Kak. Coba lihat. Gini, Kak. Oh ini apa? Benar. Horizontalnya kan 0,5. Ubah horizontalnya deh ke 0,5. Ya, Kak. Suara Kakak nggak putus-putus, Kak. Kamu ubah horizontalnya ke 0,5 dulu. Halo, Tarisa. Iya, Kak. Suara saya putus-putus. Udah jelas, Kak. Udah jelas. Horizontalnya Udah kamu ubah ke ini ke 0,5. Terus udah saya ubah, Kak. Apa belum nggak ini ya gerak share screen saya, Kak? udah. Terus channel A-nya 1. Coba ini dulu. Kamu stopin dulu. Bentar ya. Lihat dulu ya. Ini 1. Kapasitornya coba ubah. Yang ini ya, Kak, digunain. Yang aktif atau Aktif, AC? aktif.
Ya, SIM DLS. Kita break sholat maghrib dulu ya, soalnya udah azan. Ya Kak, saya berhenti share screen dulu ya Kak. Ya, Di sini. mau 15 menit atau 10 menit? Halo, 15 menit Kak. ya 15 menit ya dari sekarang. Baik Kak.
Oke, udah 15 menit ya. Udah pada kembali belum? Halo? Halo, Kak. Suara saya masuk nggak? Masuk Kak. Masuk, Kak. Masuk Kak. Oke, tadi saya gimana? Kak, Udah muncul belum? udah saya ubah. Ini saya share screen ulang, Kak. Coba kamu salin aja dulu deh, salin terus kopas ke ini, kopas ke rangkaian baru. Cara disalinnya gimana ya, Kak? Blok aja semuanya. Kamu blok terus copy. Jangan bisa, bentar dulu, jangan keluar dulu. Blok rangkaian kamu, terus copy. Copy itu. Bukan gitu deh, copy. Terus buka yang baru. Nah, pasta. Coba kamu. Masih lurus ya, bentar ya. Ya, Kak. Kayaknya ini apa ya? Biasa Proteus harus di laptop saya biasa harus dimatiin dulu, Kak. Kayaknya sih. Baru baik lagi. Biasa nge-lag gitu, Kak. Nah, coba aja dulu deh kayak gitu sama kau. Bentar, Oh iya, Kak. Oke, yang lain gimana? Halo. Yang lain ada bermasalah nggak? Kalau saya sudah aman Kak. Udah aman, Kak. Oke, Aman, Kak. bentar ya. Aman Kak. Aman, Kak. Oke, sekarang on cam ya. Halo. Lebih dipercepat ya deh on cam biar cepet juga selesai absennya.
Halo, tes. Suara saya masuk nggak? Masuk Kak. Masuk Kak. Kak, Oke, kita mulai absennya ini kelas F. Dwi Tara Sinta. Unmute laptop lemot ya, kesel banget gue harus HP. Dwi Tara Sinta. Hadir, Kak. Oke. Putri Prasetya Larasati. Hadir, Kak. Hadir Kak. Dian Yaskia Sandi Opang. Hadir Kak. Yaskia. Anies Esta Triandini. Hadir, Kak. Dan Silmi Lubis. Hadir Kak. Hadir Kak. Oke, Wildan Bagas Pratama. Hadir, Kak. Rizky Ramdoni Sihombing. Hadir Kak. Asrafki Miftahul Jannah. hadir Kak. Gusriel Tambunan. Hadir Kak. Gina Malia Firdaus. Hadir Kak. Hadir Kak. M. Fathan Ramayani. Hadir Kak. Ahmad Setiadi. Hadir Kak. Sri Rajnati Tias. Offline ya dia? Iya Kak, offline. Joshua Stevi Timothy. Hadir Kak. Yusuf Malik Raharjo. Mic-nya nyala. Hadir Kak. Elisir Nikel Budianto. Hadir Kak. Muhammad Fikri Sodikin. Muhammad Fikri Sodikin. Ini adalah Hadir Kak. Muhammad Restu Kausan. Hadir, Kak. Antonius Januario. Antonius Januario. Antonius Januario ada nggak? Halo, tes. Suara saya masih masuk nggak? Masuk Kak, masuk. Masuk Kak. Antonius Januario ada nggak? Ada di dalam room, tapi nggak nyaut. Oke. Rumania Delia. Hadir Kak. Muhammad Sandi Reskiawan. Hadir, Kak. Akdan Ahmad Mahfudz. Akdan Ahmad Mahfudz. Ada nggak?
Enggak ada. Ada ini dalam room. Kayaknya Ahdan masih sholat deh kak. Soalnya tadi dia lewat, dia kayaknya sholat di masjid kak. Oh, lagi di kampus. Enggak kak, di kontrakan. Kan biasa dia lewat depan kontrakan saya kak. Jadi kelihatan kak. Oke. Karisa Ya. Malia Pratiwi. Hadir kak. Idara offline. Safina offline. Fajar Faizin. Hadir Kak. Pram Ariel A. Manurung. Hadir Kak. Halo. Ya. Pram, ada nggak Pram? Hadir Kak. Hadir Kak. Oke. Fauzi Hadir, Kak, Nur Pram. Rakboni. Iya. Hadir Kak. Mangaratua Simatupang. Ada Kak, hadir Kak. Asami Anggraini. Hadir kak. Kevin Arianto Rumah Horbo. Hadir Kak. Aliyah ya. Hadir Kak. Nadila Tuharia. Japarista Tambatua Adamanik. Hadir Kak. Naufal Lutfi Rabani. Hadir Kak. Miftahul Akmal. Hadir Kak. Oke, dua orang tadi yang nggak nyaut. Izin Kak. Ya, Ahdan Ahmad Kak. NIM 2020-11-243 Kak. 243, oke. Udah balik ya. Ini Kak. Dari sholat. Iya Kak, baru selesai. Kalau Antonius Januari udah ada belum? Belum ada ya. Oke, lanjut aja Kak. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Langsung. Udah nggak ada lagi kan yang bermasalah. Kalau nggak ada, kita lanjut dari pembahasan. Suara saya putus-putus nggak? Putus-putus kak. Putus-putus kak. Oke. Bentar ya. Halo? Masih putus-putus nggak? Masuk Kak. Masukin. Udah nggak kan? Halo? Bisa lanjut ya, data pengamatan. Halo, masih putus-putus atau gimana? Udah enggak Kak. Sudah tidak, Pak. Udah Kak. Udah kak. Share screen saya muncul nggak? Sudah kak. Muncul Kak. Oke. Kan di sini di data pengamatan variasikan besarnya amplitudo pada VCM signal generator mulai dari 0 volt hingga 12. Jadi 0 hingga 12 kan. Terus catat dan gambarlah bentuk satu gelombang keluaran dari PWM. Hitung pula besar waktunya yang dibutuhkan untuk membuat satu bukit dan satu lembah pada gelombang keluaran dari VCM. Buatlah pada tabel seperti berikut. Nah, kalian di ini ya.
Nah, kan di sini amplitudo inputnya, berarti amplitudonya yang diubah dari 0 hingga 12. Terus di sini gambar signal generator, ini gambar signal generator. Gambar signal PWM-nya itu ntar kalian SS-in terus masukin ke tabelnya. Yang SS-nya itu cuman gelombang birunya aja. Paham nggak? Atau kecepatan. Kalau nggak paham bilang ya, langsung bilangnya Kak kecepatan atau apa. Terus waktu satu lembah itu berarti daerah sini, lembah ini. Bentar ya, kita geser. Nah ini, kita ngambilnya yang ini. Kita berawal dari lembah, berarti satu lembah ini dan satu bukit yang ini. Jadi di mana T0 buat cari dimana buat cari waktu satu lembah itu nilainya T1 dikurang nilai T1 dikurang dengan T0. Gimana cara ngambil T1-nya? Ini rumusnya ya. Dan itu menghasilkan berapa? Nah, dimana kita ngambil T1-nya? Kita dari lembah dulu, kan nyarinya waktu satu lembah. Nah, satu lembahnya itu berarti daerah sini ya. Lihat nggak? Kalian arahin ke 0 volt. Kak, izin Kak. Ya. Bisa dibesarin nggak itunya? Ininya. Iya Kak, kurang kelihatan. Kalau digital oscilloscope-nya nggak bisa besar deh. Nah, nemukan ini T0-nya. Jadi, nilainya itu. $3,37. Terus T1-nya sini.
Nah, kan di sini 3,7 milisecond tuh. Bentar ya. Nah, ntar dari hasil 3,70 ini kurang 3,33 itu kalian masukin ke waktu satu lembah di sini. Kalian masukin ke sini ya. Buat nilai yang tadi yang didapat dari 3,70 kurang 3,3. Kalian masukin ke satu lembah. Nah, kalau cari bukitnya itu di mana nilai T1 bukit sama dengan di mana T1 lembah sama dengan T0 bukit. Jadi nilai T0 bukit itu sama dengan nilai T1 si lembah. Jadi carinya ini buat lembah ya. Nah, kita buat yang si bukit. Berarti 3,70. Nah, ini kan tadi T0-nya si bukit. Berarti di sini T1-nya si bukit. 6,65. Nah, ntar hasilnya ini kalian masukin ke sini. Ada yang kurang paham nggak sama pengambilan data? Halo? Ya. Halo? Nggak jawab berarti udah paham ya? Paham, Kak. Oke. Ada yang mau tanyain kayak di sini, di tabel pengamatan atau ngambil satu data lagi? Iya Kak, coba Kak. Nah, gue cari satu lembahnya itu kan di sini. Ini kan ada 6 amplitudo. Amplitudenya kan 6 ppb. Jadi kalian ambil di sini buat T0-nya. Jangan di sini ya. Kalau kalian mulainya dari sini ntar hasilnya 0. Nah, kalau kalian mulai dari garis putus-putus itu hasilnya 0. Dan kalau misalnya kalian ngambilnya di sebelum garis putus-putus ntar hasilnya minus. Jadi kalian ngambilnya setelah garis putus-putus di 1,6, berarti kalian ngambil lembahnya di daerah sini.
Nih. Ini T1 dari si lembah dan ini T0 dari lembahnya. Nah, di mana nilai T1 si lembah itu sama dengan T0 si bukit. Jadi nilainya buat si bukit itu 4. Nah, ntar hasilnya ini kalian masukin ke sini. Ini pada saat posisinya di 16 ppb ya, amplitudenya 16. Amplitudenya di 6 ppb. Ya enggak? Iya, Jelas? Atau kurang paham atau kecepatan atau gimana? Bilang aja. Paham, Kak. Oke. Pasti nih ya gambar signal PWM-nya itu kalian accessing yang warna biru aja. Terserah mau di T0, T1, T0 bukit atau T1 bukit atau T0 lembah, T1 lembah, terserah kalian mau ngambil yang mana. Yang jelas gambarnya yang ini. Terus gambarnya harus jelas ya. SSH-nya harus jelas angkanya. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada yang mau tanyain? Lanjut ke tugas akhir ya. Kak Sofura mau lanjut atau saya yang lanjut? Tugas akhir. Boleh, aku yang lanjut. Tapi share screen-nya ke Andi saja. Oke. Oke, untuk tugas akhirnya kan itu ada 3 tuh, Dek. Yang pertama, kalian itu disuruh itu kan kayak apakah pengaruh perubahan amplitudo pada sinyal input terhadap sinyal yang dihasilkan oleh PWM. Nah, itu kalian analisis dari tabel pengamatan yang kalian dapat. Kan kalian amplitudo inputnya kan diatur-atur tuh. Jadi 0, 2 sampai ke bawah tuh. Terus nanti kalian lihat pengaruh dari perubahan amplitudo pada sinyal inputnya itu apa. Misalkan membuat gelombangnya jadi besar atau lebih kecil atau mepet gitu kan. Nanti kalian lihat di situ di gambar sinyal PWM itu. Kalian analisis. Terus untuk yang nomor 2, apakah kegunaan dari PWM? Jadi untuk kegunaan PWM sebenarnya banyak. Salah satunya itu dia untuk mengontrol daya. Kalian pernah lihat gak di yang power supply-nya PC? Yang buat PC? Buat komputer? PSU ya, Kak? Ya. Nah, di situ dia itu ada PWM-nya, di mana PWM di situ berfungsi dia untuk mengontrol daya. Terus untuk kegunaan lainnya itu ada banyak, kalian cari lagi ya. Terus untuk yang nomor 3 itu sebutkan contoh peralatan elektronik yang sering menggunakan PWM dan fungsi PWM pada peralatan itu sebagai apa. Nah, untuk yang contoh peralatan kan tadi contohnya power supply PC ya. Selain itu juga ada tuh di microcontroller. Dia itu biasanya digunakan untuk misalkan kalian membuat robot. Nah, itu robotnya itu nanti untuk pengatur geraknya itu dia pakai sistem PWM ini gitu. Terus untuk contoh lainnya,
untuk berarti nomor 2 sama 3 kalian nyari lagi ya yang banyak, minimal 5 cari kegunaan sama yang nomor 3 kan contoh peralatannya. Oke, dari sini sampai sini tahu nggak Dek? Paham nggak yang dimaksud tadi untuk tugas akhir ya? Paham, Kak. Oke, untuk tugas akhir udah itu aja, cuma sampai nomor 3. Mungkin Abang Kakak ada yang mau ditambahin? Masalah laporan kita udah dibahas belum? Laporan besar. Belum, Kak. Kan masih belum ada. Oh iya. Bentar. Dulu ada yang, siapa tuh ada yang mau nanya masalah ini. Gimana dia data pengamatan sama tugas akhir, ada nggak yang bisa ditanyakan? Atau rangkaian atau gimana? Dari saya cukup, Kak. Yang lain? Nggak ada ya? Udah, Kak. Oke, lanjut. Kan ini udah modul terakhir. Di sini nggak ada cicilan, tapi yang ada itu laporan besar. Nah, laporan besar itu susunannya ada di G-System. Buat yang soft file, H+5. Dan buat yang hard copy-nya, H+7 sebelum kalian presentasi di jadwalnya yang offline. Gitu ya. Jadi itu semua harus berpartisipasi. Mau yang online maupun yang offline. Cuman ada satu laporan dalam satu kelompok. Walaupun di dalam kelompok kalian nggak ada yang offline, kalian tetap harus ngeprint juga. Harus ada hard copy. Terus kalau misalnya tanya ke aslab kalian masing-masing, siapa tahu ada yang mau ngajuin asistensi atau mau ACC laporan kalian, bisa ditanya, Bang Kak, ada asistensi atau ada ACC laporan nggak? Ditanya aja dulu sama aslabnya masing-masing. Dia mau ngasih ACC atau mau ngasih asistensi. Terus buat presentasi buat yang offline. Buat yang offline presentasinya kan ini sesuai dengan jadwal. Kalau yang online presentasinya itu di malam hari. Jadi siap nggak siap buat minggu depan harus disiapin sebisanya kalian. Harus disiapin waktunya dari sekarang. Jadi kalau misalnya teman kalian yang ngajak nih keluar buat minggu depan, Bang aja dulu nggak, soalnya mau presentasi malam hari sekitaran jam 7. Gimana, ada yang mau tanyain nggak? Izin bertanya, Kak. Ya. Kalau misalnya yang habis praktikum dulu. Yang mau offline presentasi bisa nggak, Kak? Yang dari online ke offline presentasinya? Nggak bisa deh. Kan kemarin udah dipilihin kan, mau praktikum offline atau mau praktikum online. Oh iya, Kak. Kan juga udah ada waktunya, cuma sampai minggu kemarin. Siapa yang mau online, siapa yang mau offline. Udah nggak bisa deh. Oh iya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Diingatkan lagi ya, nggak ada cicilan. Yang adanya cuman kumpulin laporannya di segmen H+5. Jangan sampai telat. Walaupun kalian kalian pas di soft file itu tepat waktu H+5. Terus dikumpulin yang hard copy-nya lebih dari H+7.
udah nggak diterima, dikurangin deh, penilaiannya dikurangin 1/7. Gitu juga sama yang soft file-nya. Kalau misalnya soft file-nya kalian lebih dari H+5 tapi hard copy-nya tetap di H+7, sama aja dikurangin juga nilainya. Jadi jangan ada yang telat ya timbun laporan. Kak, Bang, siapa tahu ada yang mau tambahin. Mau nambahin, untuk hard copy itu dijilid spiral ya, warna biru. Suara saya masuk kan? Iya, Masuk, Kak. Jilid spiral, plastik, warna biru. Maksudnya buffalo biru ya, belakangnya buffalo biru terus depannya bening. Untuk susunan laporan besar kan ada di sorotan IG Sistel. Nah, misal di susunan laporannya ada yang kalian nggak paham, kalian bisa tanya ke aslabnya. Dan diingetin lagi kayak perhatiin jenis hurufnya, ukuran font, line space-nya sama rata kiri kanannya ya. Itu semua termasuk di penilaian. Iya, Kak. Ya, sama pengolahan data itu kan isinya rumus sama SS-an. Nah, SS-annya itu semua data ya. Misal tabelnya itu ada 14 data, berarti ada 14 SS-an. Bisa dimengerti? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Kakak yang lain atau abang yang lain ada yang mau ditambahin lagi nggak? Udah nggak ada ya? Kalau nggak ada kita tutup ya, udah selesai. Saya mewakili teman-teman saya. Asal yang lain minta maaf kalau ada salah kata baik disengaja maupun enggak. Dari awal pengarahan sampai dengan pertemuan terakhir buat modul. Minta maaf pada kalian dan terima kasih udah nyempatin waktunya buat praktikum hari ini, buat praktikum modul terakhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Bang. Ya, sampai ketemu di presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Terima kasih banyak Kak dan Bang.